Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Aulia pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai objek IPA dan pengamatannya. Pernahkah kamu mengukur tinggi badanmu? Untuk mengukur tinggi badan, kamu dapat menggunakan satuan tidak baku seperti jengkal dan hasta, maupun dengan menggunakan satuan baku seperti meter dan sentimeter. Akan tetapi, karena pengukuran tidak baku memberikan hasil pengukuran yang berbeda-beda, maka sebaiknya proses pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan baku. Pada kegiatan pengukuran, diperlukan alat ukur yang sesuai. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu besaran melalui kegiatan pengukuran. Pada materi ini hanya akan dibahas 4 macam alat ukur, yakni alat ukur panjang, massa, waktu, dan volume. Berikut merupakan kompetensi dasar sebagai acuan pada pembelajaran kali ini, yaitu 3.1 dan 4.1. Alat ukur panjang. Besaran panjang dapat diukur dengan menggunakan berbagai alat ukur seperti penggaris atau mistar, meteran kelos atau rollmeter, jangka sorong atau mikrometer skrup. Berbagai alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur. Alat ukur panjang yang pertama yaitu terdapat mistar atau penggaris. Kamu tentu sudah tidak asing dengan penggaris, bukan? Penggaris atau mistar merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang benda-benda yang lurus. Penggaris memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Hasil pengukuran panjang pensil yang ditunjukkan oleh ilustrasi gambar yaitu 4 cm. Hasil tersebut didapat dari pengurangan skala belakang dan skala depan. Skala belakang 6 cm dikurangi dengan skala depan 2 cm, memperoleh hasil 4 cm. Alat ukur panjang yang selanjutnya yaitu jangka sorong, merupakan alat ukur panjang yang memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan penggaris. Ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Jangka sorong memiliki dua bagian yaitu rahang tetap dan rahang geser. Pada rahang tetap terdapat skala utama dengan tiap skala menyatakan 1 mm. Sedangkan pada rahang geser terdapat skala nonius dengan tiap skala menyatakan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam dan bagian luar suatu tabung, serta mengukur kedalaman tabung atau lubang. Contoh pengukuran menggunakan jangka sorong. Berapakah hasil pengukuran jangka sorong berikut? Pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa skala pada jangka sorong terdapat dua, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama ditunjukkan pada bagian atas dan skala nonius ditunjukkan pada bagian bawah. Skala utama pada pengukuran berikut yaitu 1,7 cm. Didapatkan dari sebelum angka 0 pada skala nonius, dan skala nonius merupakan skala yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Didapatkan hasil 8 cm. Skala nonius harus dikalikan dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm menjadi 0,08 cm. Hasil dari pengukuran yaitu penjumlahan dari skala utama dan skala nonius 1,7 ditambah 0,08 yaitu 1,78 cm. Alat ukur panjang yang selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian paling tinggi yaitu 0,01 mm, sehingga cocok untuk mengukur tebal uang logam, diameter kawat, dan tebal kertas. Sama halnya seperti jangka sorong, mikrometer skrup juga mempunyai dua skala, yaitu skala utama dengan tiap skala menyatakan 1 mm dan skala nonius dengan tiap skala menyatakan 0,01 mm. Adapun hasil pengukuran mikrometer skrup adalah penjumlahan dari pembacaan pada skala utama dan skala nonius. Contoh pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Berapakah hasil pengukuran mikrometer skrup berikut?
di mana telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa skala pada mikrometer terdapat dua, yaitu skala utama dan skala nonius. Pada skala utama yaitu skala yang mendatar, skala nonius yaitu skala yang tegak. Skala utama di sini didapatkan 19,5 mm. Hasil tersebut didapatkan pada skala terakhir pada skala yang mendatar atau pada skala utama. Skala nonius di sini didapatkan 12 mm. Hasil tersebut didapatkan dari skala yang tegak yang skalanya lurus atau berhimpit dengan skala utama. Skala nonius dikalikan dengan ketelitian yaitu 0,01 mm dihasilkan 0,12 mm. Hasil pengukuran didapatkan dari penjumlahan skala utama dengan skala nonius. Skala utama 19,5 ditambah dengan 0,12 didapatkan hasil 19,62 mm. Alat ukur massa. Massa adalah ukuran jumlah materi yang dikandung oleh suatu zat. Pengukuran besaran massa dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur seperti neraca pasar atau timbangan pasar, neraca Oahuus, neraca elektronik atau neraca digital, dan neraca sama lengan. Pada neraca sama lengan terdapat ketelitian 0,001 gram. Pada neraca sama lengan dilengkapi dengan dua lengan yang nilainya harus seimbang dan anak bandul. Contoh pengukuran pada ilustrasi gambar terdapat lengan A dan lengan B. Lengan A terdapat benda tak beraturan dengan massa 1,5 kg jika dijadikan dalam satuan gram yaitu 1500 gram. Jadi massa pada lengan A yaitu 1500 gram. Pada lengan B terdapat dua anak bandul dengan masing-masing massa 250 gram. Jika dijumlahkan terdapat 500 gram pada lengan B. Jadi antara lengan A dan lengan B belum seimbang berat sebelah yaitu berat pada lengan A. Agar lengan A dan lengan B seimbang, maka berapakah nilai bandul X yang harus ditambahkan pada lengan B? Nilai bandul X didapat dari pengurangan antara massa pada lengan A dan massa pada lengan B, yaitu 1500 dikurangi 500. Didapatkan hasil 1000 gram. Alat ukur massa yang selanjutnya yaitu neraca Oahuus dua lengan. Neraca Oahuus terdiri atas dua buah piringan yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan ditimbang. Contoh pengukuran pada ilustrasi gambar yaitu terdapat benda P yang massanya dapat diukur dengan menjumlahkan bandul pada lengan kanan yaitu 1000 gram ditambah 100 gram ditambah dengan 50 gram. Jadi nilai dari massa benda P yaitu 1150 gram didapat dari penjumlahan bandul pada lengan kanan. Alat ukur massa yang selanjutnya yaitu neraca Oahuus tiga lengan. Neraca Oahuus terdiri atas sebuah piringan yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan ditimbang. Pada neraca Oahuus tiga lengan, lengan pertama berskala ratusan gram, lengan kedua berskala puluhan gram, dan lengan ketiga berskala satuan gram. Pada saat pengukuran, benda yang akan ditimbang diletakkan pada piringan, kemudian beban digeser yang terdapat pada setiap lengan, skala digeser hingga neraca menjadi setimbang. Setelah setimbang, massa benda dapat diketahui dengan menjumlahkan skala yang ditunjukkan oleh beban geser pada lengan skala. Neraca Oahuus tiga lengan ini memiliki ketelitian 0,1 gram. Contoh pengukuran pada ilustrasi gambar yaitu lengan depan menunjukkan skala 5,5 gram, lengan tengah menunjukkan skala 20 gram, dan lengan belakang menunjukkan skala 200 gram. Hasil pengukuran neraca Oahuus tiga lengan berikut yaitu 225,5 gram. Alat ukur waktu. Pengukuran besaran waktu dapat dilakukan dengan alat ukur seperti arloji atau jam, stopwatch, dan jam atom cesium. Stopwatch merupakan alat ukur waktu yang digunakan untuk mengukur selang waktu yang sangat pendek.
Stopwatch juga biasa digunakan saat olahraga seperti lari atau renang. Sama halnya dengan arloji, stopwatch juga ada dua macam, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Stopwatch analog memiliki ketelitian 0,1 detik, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian 0,001 detik. Pada ilustrasi gambar, stopwatch analog memiliki skala yang dituju yaitu 9 detik. Pada stopwatch digital, pada ilustrasi gambar, hasil pengukurannya yaitu 9 menit 58 sekon atau detik. Jam dinding memiliki ketelitian 1 detik. Hasil pengukuran pada ilustrasi gambar yaitu menunjukkan pukul 10 lebih 10. Alat ukur volume. Benda-benda yang ada di sekitar kita umumnya memiliki bentuk 3 dimensi atau bangun ruang. Selain panjang dan massa, dapat pula dilakukan pengukuran terhadap volume bangun ruang. Benda yang memiliki bentuk teratur seperti kubus dan balok, maka volumenya dapat dihitung dengan menggunakan rumus matematis. Adapun untuk benda-benda yang memiliki bentuk yang tidak beraturan, seperti kerikil dan batu, maka pengukuran volumenya dapat dilakukan dengan menggunakan gelas ukur ataupun dengan menggunakan gelas berpancuran. Berikut ini adalah cara pengukuran volume benda yang memiliki bentuk yang tidak beraturan. Pengukuran dengan menggunakan gelas ukur dan air. Pengukuran volume benda yang tidak beraturan bentuknya dengan menggunakan gelas ukur dan air dapat dilakukan dengan cara mengisi gelas ukur dengan air hingga volumenya tertentu. Kemudian, benda yang akan diukur volumenya dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut. Volume benda yang diukur sama dengan selisih atau hasil pengukuran dari volume air sebelum ditambahkan benda dan setelah ditambahkan benda. Seperti ilustrasi pada gambar. Sebelum ditambahkan benda atau V1, volumenya yaitu 50 mili. Setelah ditambahkan benda yaitu batu, volumenya setelah yaitu V2 75 mili. Sehingga volume batu didapatkan hasil pengurangan atau selisih dari V2 dikurangi V1. V2 75 dan V1 yaitu 50. 75 dikurangi 50 yaitu 25 mililiter. Pengukuran dengan menggunakan gelas berpancuran. Pengukuran volume benda dengan menggunakan gelas berpancuran dilakukan dengan cara mengisi gelas berpancuran dengan air sampai penuh. Tepat pada mulut pancuran, usahakan air tidak keluar lagi. Kemudian, gelas ukur ditempatkan tepat di bawah pancuran. Selanjutnya, benda yang akan diukur volumenya dimasukkan dalam gelas berpancuran. Volume benda yang diukur sama dengan volume air yang tertampung dalam gelas ukur. Pada ilustrasi gambar, yaitu air yang masuk ke dalam gelas ukur atau air yang tumpah berpancur pada gelas ukur menunjukkan volume 30 cm kubik. Jadi volume batu yang terukur yaitu 30 cm kubik. Mengonversi satuan besaran pokok. Hasil suatu pengukuran belum tentu dinyatakan dalam satuan yang sesuai dengan keinginan kita atau yang kita perlukan. Contoh panjang meja 1,5 meter, sedangkan kita memerlukan dalam satuan senti. Satuan gram dinyatakan dalam kilogram, dari satuan milisekon menjadi sekon. Untuk mengonversi atau mengubah dari satu satuan ke satuan yang lain diperlukan tangga konversi. Langkah-langkah mengonversi satuan. Menentukan letak satuan asal yang akan dikonversi pada tangga konversi. Menentukan letak satuan baru pada tangga konversi. Jika satuan baru di bawah satuan asal, hitunglah banyaknya anak tangga yang harus dilewati dan dikalikan 10 setiap turun dari satu tangga. Jika satuan baru di atas satuan asal, hitunglah banyaknya anak tangga yang harus dilewati dan dibagi 10 setiap naik satu tangga. Berikut merupakan tangga konversi besaran panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Contoh konversi satuan panjang. Pada konversi turun, saat 1 kilometer dijadikan hektometer. 1 kilometer ke hektometer yaitu turun satu tangga, jadi dikalikan 10 jadi 10 hektometer.
1 kilometer ke meter, yaitu turun 3 tangga sehingga dikalikan 1000 jadi 1000 meter. 10 meter dijadikan sentimeter, turun 2 tangga sehingga dikalikan 100, sehingga 10 kalikan 100 yaitu 1000 cm. Pada konversi naik, yaitu setiap naik 1 tangga harus dibagi 10. Seperti contoh 100 cm, jadikan meter. 100 cm ke meter yaitu naik 2, yaitu 100 dibagi 100 yaitu 1 meter. Konversi satuan luas sama halnya dengan konversi satuan panjang, yaitu terdapat tangga konversi di mana kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Setiap turun 1 tangga dikalikan 100 dan setiap naik 1 tangga dibagi dengan 100. Contoh konversi satuan luas. Konversi turun dari posisi awal yaitu 1 km persegi dijadikan hektometer persegi turun 1 tangga sehingga dikalikan 100. 1 kali 100 yaitu 100. 1 meter persegi dijadikan sentimeter persegi yaitu turun 2 tangga. 1 dikalikan 10.000 yaitu hasilnya 10.000 cm persegi. Konversi naik. Posisi awal yaitu sentimeter menuju ke meter yaitu naik 2 tangga sehingga 1000 dibagi dengan 10.000 yang dihasilkan 0,1. 100 mm persegi dijadikan 1 meter persegi yaitu naik 1 tangga sehingga 100 dibagi 100 hasilnya 1 cm persegi. Konversi satuan volume, yaitu seperti halnya dengan konversi satuan yang lain dengan menggunakan tangga konversi, yaitu kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 1000, setiap naik 1 tangga dibagi dengan 1000. Contoh konversi satuan volume, yaitu posisi awal 1 km kubik dijadikan hektometer kubik, yaitu turun 1 tangga, sehingga 1 kali 1000 dihasilkan 1000 hektometer kubik. Konversi satuan naik, yaitu dari posisi awal milimeter kubik dijadikan sentimeter kubik, yaitu 1000 milimeter kubik dibagi dengan 1000 sehingga dihasilkan 1 cm kubik. Di sini 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Konversi satuan massa. Sama halnya menggunakan tangga konversi yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun 1 tangga dikali 10 dan naik 1 tangga dibagi dengan 10. Contoh konversi satuan massa, konversi turun 1 kg sama dengan berapa gram, yaitu dari posisi awal kilogram ke posisi akhir gram, yaitu turun 3, sehingga dikalikan dengan 1000, sehingga 1 kg sama dengan 1000 gram. Konversi naik, yaitu dari gram ke kilogram, yaitu naik banyak 3 tangga sehingga dibagi dengan 1000 sehingga 10.000 gram dibagi dengan 1000 sama dengan 10 kg. Konversi satuan waktu 1 menit sama dengan 60 sekon atau 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik atau sekon. 1 hari sama dengan 24 jam sama dengan 1440 menit sama dengan 86.400 detik. Sehingga sebagai contoh, 5 menit sama dengan 300 detik. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Catat materi penting pada buku tulis kalian masing-masing. Kerjakan latihan soal pada Google Form yang sudah tersedia dan kirim jawaban kalian secara online. Persiapan belajar untuk ulangan pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan sesuai materi yang telah saya sampaikan. Selesai sudah pada bab 1 kali ini. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan ulangan bab 1 tentang materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.